Halo guys, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan podcast Seurai. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Biasanya podcast Seurai ini kedatangan tamu yang notabene para garangan. Nah, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Beliau cantik, beliau punya talenta. Namanya Ibu Lucy. Monggo Bu Lucy, jenengan perkenalkan. Ya, apa panjenengan, kesehariannya apa, biar podcast Seurai pemirsanya tahu tentang panjenengan. Oh ya, saya itu sebenarnya bukan siapa-siapa. Saya itu cuma ibu rumah tangga. Saya juga ngajar senam, saya juga seorang guru ya, guru BK di sekolah swasta di suatu SMK di Wonogiri. Oh, Gitu, Pak. Jadi kesehariannya lebih condong ke ibu guru atau ke instruktur senam? Kalau ya dua-duanya, tapi kalau tiap hari kerjakan bu guru. Kalau pagi, kalau ngajar senamnya kan sore. Statusnya berarti banyak. Ini saya manggilnya Pak apa Mas? Saya monggo silahkan. Mbah juga nggak apa-apa ini, Mbah ini. Mbah. Ya. Ya pemirsa, sebelum saya teruskan podcast sore hari ini, silahkan subscribe, kemudian klik tombol lonceng biar nanti pemirsa mendapat informasi paling cepat. Jadi kalau kita ada podcast selanjutnya bisa langsung dapat notifikasi untuk mendengar atau melihat podcast Seurai. Kembali ke Mbak Lucy. Iya. Mbak Lucy penjenengan kan penari, pesenam ya? Pesenam itu setahu saya ada beberapa jenis senam. Ya. Nah, nanti saya nggak tahu ini Mbak Lucy ini jenis yang mana, yang pesenam yang senam yang pertama ini senam lidah. Oh ya. Biasanya senam lidah ini biasanya ibu-ibu. Gibah itu istilahnya sekarang. Ngeles, tukang ngeles contohnya, weh engko nek aku gajian tak traktir ya. Kan gitu. ibu selalu benar katanya. Oh iya, jadi kalau nek gajian tak traktir lah, dilalah ditraktir dia senam lidah. Ah, saiki wis tutup mie ayam tutup kabeh. Ya ora mie ayam kan nasi goreng iso. Alah boro-boro nasi goreng saiki minyak angel golekane ya itu kan senam lidah. Enggak. Saya enggak seperti itu. Oke, yang kedua adalah senam jari. Senam jari ini biasanya juga ibu-ibu. Main HP. Main HP. Jadi kalau ada apa ya kan, tuku daster kependekannya bisa jadi bisa jadi materi yang luar biasa. Biasanya penghobi senam jari ini sering berantem sama keluarganya. Iya. Saking asiknya main senam jari itu kan, nganti lali masak, bojone teko ora enak apa-apa. Anaknya mulai sekolah ora enak apa-apa. Nah, itu senam jari. Kalau mau makan nggak boleh dimakan dulu, difoto dulu. Ya suruh makan itu materi di grup WA tadi gitu. Itu yang kedua, saya nggak tahu, nanti kita korek Mbak Lucy ini senam yang seperti apa. Yang paling menakutkan satu Mbak, senam itu. Apa itu? Senampakan Mbak. Senampakan itu senampakan genderuwo, senampakan kuntilanak itu senampakan juga. Iya. Nah ini kita korek sama-sama pemirsa. Mbak Lucy ini senam yang mana yang beliau geluti selama ini? Monggo Mbak. Sepertinya bukan ketiga-tiganya Pak. Apa malah ketiga-tiganya kali ya? Enggak, saya senam yang bikin sehat. Oh, senam yang bikin sehat. Bikin fresh, bikin bugar, dan bikin awet muda. Terus bikin suami tambah sayang gitu Pak. Biasanya yang pengikut senam panjenengan itu umur berapa Mbak? Atau khusus lansia atau? Enggak, banyak yang masih bujang juga ada, wanita-wanita dewasa biasanya. Kalau masih remaja itu kayaknya nggak mau, bodinya masih bagus soalnya. Oh gitu. Berarti padahal senam itu nggak cari body, tapi itu bonus. Yang penting sehat. Kalau dapat body bagus ya itu bonus. Ya, saya senam, terus terutama pengikutnya itu yang wanita single tapi sudah dewasa, ibu-ibu muda sama ibu-ibu yang sudah lansia juga ada. Ya, berarti seperti itu. Mayoritas justru malah remaja tidak ya, berarti ibu-ibu wanita dewasa ke atas. Mungkin usia 30 sampai 50-an. Iya. Oh, iya. Oke, guys. Mbak Lucy, tadi di awal panjenengan ngendiko, panjenengan kesibukannya sangat luar biasa. Ada guru senam, ada guru BK, ada ibu rumah tangga.
Nah, itu kan semua pekerjaan-pekerjaan yang apa namanya sangat menyita waktu. Iya. Nah, ini hubungannya atau ada terkait nggak Mbak antara jenengan guru senam dengan guru BK atau dengan ibu rumah tangga, itu ada saling terkait nggak? Artinya gini, artinya kebiasaan senam penjenengan bisa jenengan terapkan di mengatasi anak nakal atau tidak, itu ada apa namanya? Ada hubungannya tidak itu? Hubungannya guru BK sama senam. Sebenarnya nggak ada hubungannya Pak. Tapi kalau dihubung-hubungkan ya bisa Pak. Oh ya, gimana? Pokoknya kudu ngubung kok ini ya Pak ya. Hubungannya kan guru-guru BK itu suka mengatasi masalah anak yang curhat, mungkin masalah dengan orang tuanya, masalah dengan temannya atau apa. Guru BK itu teman ya Pak. Kalau sekarang bukan musuh ya, temannya anak. Mungkin kan guru BK juga capek. Masalah iki beda-beda masalah. Gurunya itu diajak senam Pak, biar sehat. Ya, biar fresh. Jadi kalau ada murid sing bandel nakal ngono, kuwi pertama kali langkahnya diajak senam. Nah, iya, pokoknya dihubung-hubungke Pak, hubungannya senam karo guru BK. Kalau senam dengan ibu rumah tangga yo sangat berhubungan sekali Pak. Ibu rumah tangga kan jenuh tiap hari cuma cuci piring, nyuci baju, ngepel, nyapu dan sebagainya. Senam diajak senam, ya jadi hiburan. Terus ben lali nek ndek utang. Seperti itu. Siap. Ya. Baik Mbak Lucy, ini saya akan bertanya tentang sisi lain panjenengan. Ya. Tentang sisi lain sebagai seorang guru BK. Ya. Guru BK ini kan sebenarnya kan harus jeli. Oh iki anak iki bandel iso didandani. Ya. Oh ini anak ini bandel angel didandani dan segala macam. Nah panjenengan kan sebagai seorang guru BK itu melihat itu seperti apa Mbak? Oh iki maksudku gini, ini bocah bandel iso dandani, iki bocah bandel iso dandani. Nah itu penyelesaiannya bagaimana kalau mereka ini? Iya, memang anak-anak atau siswa itu banyak mempunyai karakter yang berbeda-beda ya Pak ya. Betul. Ada yang dikasih tahu sekali, dia bisa langsung baik. Nah, ada yang sampai berulang kali, dia tidak ada perubahan juga ada. Untuk penanganan seperti itu biasanya kita memanggil anak dipanggil, dikasih pembinaan, diberitahu dan sebagainya. Kalau kamu melakukan seperti itu benar atau tidak, itu sebenarnya anak sudah tahu. Anak itu melakukan kesalahan sudah tahu. Dia dipanggil itu aja sebenarnya anak sudah tahu. Nggak perlu kita menekan-nekan anak itu. Wih salah, wih kudu ini. Nggak perlu. Misalnya anak belum ada perubahan, panggilan orang tua ke sekolah gitu Pak. Orang tua dipanggil ke sekolah. Terus orang tua datang ke sekolah, anak juga ada, kita ngomong bareng-bareng. Jadi ada penyelesaian antara pihak sekolah, keluarga, juga si anak. Lebih ke cari solusi ya. Iya, cari solusi. Jadi bisa tahu hubungan anak itu dengan orang tuanya, anak itu dengan gurunya. Jadi sama-sama tahu. Kalau misalnya panggilan orang tua, anaknya nggak ada, percuma. Kita juga mau menyelesaikan masalah. Misalnya dilakukan hal seperti itu masih belum selesai juga, anak belum ada perubahan, kita home visit Pak. Datang ke rumah anak Pak, kita bertemu dengan orang tuanya, kita lihat keadaannya, kenapa kok anak seperti ini, lalu kita nanti cari solusi bareng-bareng supaya anak itu lebih baik lagi untuk ke sekolah ndalan. Tapi ya itu kadang itu anak itu sering nggak masuk, orang tua nggak tahu Pak, dari sekolah dandan rapi bagus untuk sangu, ternyata nggak tahu kemana. Itu ada tapi nggak semua. Murid saya baik-baik semua Pak, paling cuma 1-2 dan itu pun bisa diperbaiki. Ya. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin sudah banyak yang sudah banyak yang kejadian. Contohnya begini Mbak, jenengan sudah melakukan berbagai upaya, anak dipanggil sudah, orang tua dipanggil sudah, dikandani yo ora kurang-kurang, home visit ora gur 1-2 kali, tapi tetap melakukan hal yang sama. Artinya dia selalu berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama. Lah itu finalnya gimana? Terakhirnya wis kuncine piye nek wis nemu wong kayak gitu? Ya sudah, anak ditanya maunya apa. Kalau memang dia tidak bisa mengikuti aturan yang harus dilakukan di sekolah itu, anak maunya apa? Ya sudah, kalau kita memang sudah nggak bisa kan, tapi berbagai cara sudah dilakukan. Betul. Jadi prosesnya semua sudah dengan melakukan pembinaan dan semuanya tetap masih begitu gitu. Apapun hasilnya kan keputusan di anak juga. Ya tetap di anak finalnya. Iya.
Oke guys, selamat berjumpa kembali. Ini ada satu pertanyaan juga yang pengen saya lontarkan. Saya ini kan badan saya ideal sekali nih Mbak. Oh, iya. Ideal sekali badan saya lah. Saya pengen ikut senam biar tidak ideal. Nah, ini kalau saya misalnya, pertanyaannya ada kaitannya. Pengikut senam penjenengan itu semua ibu-ibu atau boleh bapak-bapak atau campur atau seperti apa? Bapak-bapak sebenarnya juga boleh. Saya kalau ngajar senam di instansi itu loh Pak, itu Jumat pagi itu juga banyak bapak-bapaknya ya. Nggak apa-apa, tapi kalau di sanggar itu kayaknya ibu-ibunya nanti pada lari Pak kalau ada bapak-bapaknya. Rata-rata berarti ibu-ibu. Iya, rata-rata ibu-ibu. Nah, ini yang paling penting Mbak, soal anuan. Anuannya piro nek arep ikut senam itu anuannya berapa? Anunya itu apa ya Pak? Anuan itu apa ya? Apa ya? Anuan itu bayarannya berapa? Oh, itu toh Pak. Macam-macam sih Pak, tapi saya nggak pernah nuntut. Saya tuh datang ke sini bayarnya segini. Itu per jam ya? Saya gini, ya 1 jam paling. Sekali datang, sekali pertemuan itu 1 jam biasanya. Dan itu bayarannya beda-beda Pak. Saya kan ada aerobik, kelas aerobik ada, lalu ada kelas apa? Yoga. Saya juga ngajar yoga Pak. Itu, tapi bayarannya memang beda-beda. Memang biasanya ya beda antara aerobik biasa dengan yoga itu. Tapi saya tuh nggak nuntut Pak. Yang pasti saya payu wis bejo gitu loh Pak. Saya tuh daripada rapayu jadi sok iso eksis, iso pamer bikin story itu ada garansi enggak Mbak? Ada garansi enggak? Uang melu senam maune badannya seperti ini, ikut senam aku lah 4 kali pertemuan boleh makan. Enggak, saya nggak pernah menjanjikan seperti itu Pak. Saya nggak pernah lihat kalau dia datang 4 kali tapi datang misalnya datang enggak, kalau datang cuma ngobrol atau sebentar-sebentar berhenti, itu kan tipe ibu-ibu senam itu kan banyak Pak. Ada yang datang senam serius di depan, pulang udah. Ada yang datang foto-foto selfie, terus ada yang datang agar bar ikut leren. Itu juga ada. Jadi ya, tergantung mereka tuh niatnya tuh serius atau memang cuma untuk happy aja ya, terserah, nggak apa-apa sih, itu hak mereka. Jadi memang tidak ada garansi ya. Artinya yang pasti garansinya lebih sehat. Ya, lebih sehat. Orang ikut senam pasti garansinya lebih sehat itu pasti. Kalau masalah senam terus jadi bentuk tubuhnya seperti itu, seperti ini, seperti ono itu tidak memberi garansi ya. Garansinya melu senam pasti sehat. Mbak Lucy. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita kan beberapa waktu yang lalu kan diterap pandemi. Artinya semua sektor hampir berhenti total, termasuk di wisata, pendidikan, dan lain-lain pasti ikut berhenti. Nah, apakah dalam waktu sesi pandemi kemarin senam juga ikut kena dampaknya? Kena dampaknya. Oh iya, itu tahun-tahun pertama masih kedua itu pernah kan sempat semua tempat-tempat olahraga harus tutup. Betul, nggak cuma senam itu. Betul. Bakulis senam ya bubruk Pak, nggak ada senam Pak. Iya bubruk sempat pernah mengalami. Ya, semua mengalami hal yang sama. Mbak Lucy, penjenengan kan punya 3 jenis pekerjaan yang berbeda. Kalau senam itu kan dituntut harus energik, harus sehat, harus kuat, gitu kan. Yang satu sisi penjenengan sebagai seorang guru BK, paling tidak menghadapi anak-anak harus lembut, harus, karena kan sekarang kan sistem guru BK dulu dengan sekarang kan beda. Kalau zaman saya sekolah dulu anggere ketemu guru BK ini kan wedi gitu kan. Tapi kalau sekarang kan sudah berubah sistem. Beda ya. Dulu horor tahu guru BK itu horor. Sekarang kan lebih ke friendly, lebih ke konco. Nah, ini 2 jenis pekerjaan ini mana yang paling penjenengan sukai? Atau sebagai seorang instruktur senam atau lebih suka jadi seorang guru BK? Nah, ini mana yang lebih penjenengan sukai? Ya, kalau suruh milih ya sulit ya Pak ya. Kalau sebenarnya secara waktu itu enak guru senam. Paling keluar ngajar senam 1 jam sudah dapat duit. Tapi kalau guru kan memang dari pagi sampai siang ya. Tapi siang kadang agak sore. Tapi ya nggak apa-apa, semua itu memang profesi dan harus disyukuri. Kalau nggak disyukuri dengan itu kan nanti malah menjalaninya
berat ya. Jadi semua dibikin enjoy aja. Dari segi penampilan pun sudah beda antara pakaian seorang guru senam dengan nanti waktu Pakaian jadi guru BK ya. itu kan udah beda sekali. Betul. Tapi yang penting bagaimana kita bisa menempatkan Pak wayai jadi guru senam ya guru senam, wayai jadi guru di sekolahan ya udah jadi guru BK gitu aja. Ya, tapi teman-teman kadang juga ini senam, teman-teman guru itu ada juga senam di sekolah. Ibu guru itu ada jamnya. Ya, jadi artinya memang dua pekerjaan itu bisa bersinergi. Iya, seiring sejalan. Nah, iya, jadi kelompok ibu guru bisa dibawa sebagai murid senam. Iya. Gitu. Berarti pinter jenengan. Jadi TikTok rono kene entuk. Harus. Suka dukanya Mbak sekarang, suka dukanya. Suka duka jadi guru BK seperti apa? Suka dukanya guru BK atau ya, guru senam juga? Guru BK dulu. Suka duka sebagai seorang guru BK. Pasti kan ada dong. Sukanya ada, dukanya pasti ada. Nah, persentasenya saya nggak tahu mana yang banyak. Dukanya atau sukanya? Kalau selama ini sih nggak ada ya Pak dukanya. Ya pekerjaan itu ya suka-suka aja. Suka semua. Iya, dukanya paling ya anak mempunyai masalah itu hal biasa bagi seorang guru BK. Jangan dianggap sebagai beban. Lagian pekerjaan itu ya di sekolah aja, di rumah nggak usah dibawa. Oh iya. Cuma ya dijalanin aja. Oh, ya. Itu kan suka duka sebagai seorang guru BK hampir tidak ada dukanya. Ya. Semua suka lah. Ya. Suka duka sebagai instruktur senam, Mbak. Sebenarnya juga banyak sukanya. Dukanya itu paling wayai dapat job senam, wayai jam kerja atau mungkin ada rapat. Wah, itu Pak. Itu harus ada yang dikorbankan. Iya, harus ada yang dikorbankan. Tapi kalau memang ada rapat penting kadang ya terpaksa job senam dikasihkan teman. Oh iya. Tapi kalau pas misalnya bukan jam efektif, maksudnya saya juga nggak ada permasalahan di sekolah dengan anak-anak dan tidak ada rapat, tidak apa. Untung teman-teman guru itu semua baik-baik. Bapak kepala sekolah, Pak Buaka itu semuanya baik-baik. Oke, Mbak Lucy. Ini kan podcast ini didengarkan banyak orang. Iya. Kan? Dilihat sama banyak orang. Lah kalau misalnya ada pemirsa podcast Seurai ini yang aduh aku kok kayaknya saatnya pengen melu senam, pengen ikut senam Mbak Lucy lah, ini pendaftaran registrasi kemana Mbak? Kalau untuk wilayah Wonogiri Kota bisa datang ke Sanggar Senam Kurdevo ya, itu LKP Kurdevo ada harinya Selasa sama Jumat. Itu kelas aerobik, BL, pilates, lantai pembentukan ada, atau mungkin ikut kelas yoga juga bisa. Datang saja ke Kurdevo ya. Iya. Baik. Pasti ketemu, dicari di Wonogiri. Baik, pemirsa, sudah banyak cerita yang disampaikan Mbak Lucy, sudah panjang lebar, suka duka dan segala macamnya jadi instruktur senam juga jadi guru BK sudah kita sampaikan semua. Terima kasih sudah mengikuti podcast Seurai. Jangan lupa subscribe, komen dan share agar kita bisa menyajikan podcast-podcast yang menarik di kemudian hari. See you.